Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kewirausahaan dari ruangan 19B6 menampilkan sebuah video. Jadi video kami ini bertemakan permasalahan bangsa dan peran wirausaha. Jadi untuk teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video dari kami, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui dulu siapa sih kelompok dari kelompok 1. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi perihal permasalahan bangsa yang berkaitan tentang peran kewirausahaan. Dalam hal ini perihal permasalahan bangsa. Yang pertama adalah kurangnya kontribusi dari generasi-generasi milenial perihal kewirausahaan. Dalam hal ini generasi-generasi milenial diperankan mampu mengeluarkan ide-ide kreatif, namun dilihat dari implementasinya itu sangat minim karena kurangnya usaha-usaha ataupun ide-ide baru dari generasi milenial sehingga tidak mendukung perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah negara Indonesia masih tergolong negara berkembang jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura. Mereka merupakan negara baru namun mereka cukup maju di segala bidang. Nah, dalam hal ini negara Indonesia yang hanya mampu menggunakan fasilitas dan memberdayakan sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya cukup sederhana dan bahkan dibantu oleh negara-negara lain. Nah, yang ketiga adalah perihal harga bahan pokok yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok ini mampu mempengaruhi perihal kewirausahaan dan perkembangan bangsa. Mengapa demikian? Karena para konsumen akan mengalami permasalahan perihal biaya. Nah, di mana di sini para produsen barang atau produsen barang bahan pokok tidak mampu untuk memenuhi keinginan dari para konsumen karena mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah perihal harganya. Kemudian yang keempat adalah perihal kualitas pendidikan yang sangat rendah. Di negara Indonesia masih banyak bagian-bagian daerah pelosok yang tidak tersentuh perihal pendidikan. Seperti negara-negara di bagian Indonesia Timur, banyaknya daerah-daerah yang sangat tidak disentuh perihal pendidikannya. Masih sangat minim, bahkan hanya sampai tingkatan sekolah dasar saja. Kemudian yang kelima adalah perihal ketidakmampuan dalam mengelola perkembangan arus globalisasi. Nah, dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya generasi milenial maupun para pengguna media sosial, para pengguna teknologi ini tidak mampu cakap secara intelektual maupun secara penerapannya. Mengapa demikian? Ketika dilihat saat ini kita hanya menggunakan aplikasi yang tidak begitu efektif digunakan. Jadi dan kita tidak terlalu cakap dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat mengurangi keefektifan dari aplikasi-aplikasi yang digunakan dan kita tidak mampu mengikuti arus globalisasi, hanya stuck di situ saja. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfaini. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Eka Paramita. Jadi adapun yang akan saya bahas di sini adalah mengenai siapakah wirausahawan itu. Jadi perlu kita ketahui bersama sebenarnya wirausahawan itu adalah mereka atau orang yang melakukan suatu usaha, yang dimana wirausahawan itu adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Itulah perlu kita ketahui tentang wirausaha. Selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi mengenai wirausahawan adalah sikap atau sifat yang umum yang ia miliki. Yang pertama itu,
wirausahawan itu keinginan untuk preferensi tanggung jawab atas resiko yang lebih besar. Jadi maksudnya di sini adalah wirausahawan tidak mengambil resiko secara liar, melainkan ia tetap memperhitungkan terlebih dahulu atas resiko yang akan diambil. Yang kedua, keyakinan atas kemampuannya untuk berhasil. Jadi seorang wirausahawan ini memiliki keyakinan bahwasanya ketika ia akan berhasil dalam usahanya. Selanjutnya yang ketiga adalah wirausahawan ini cenderung memiliki keinginan yang tinggi untuk segera mendapatkan hasil dari yang usaha yang ia lakukan. Wirausahawan juga memiliki tingkat energi yang tinggi dibandingkan rata-rata orang sebagian. Perlu diketahui juga bahwasanya wirausahawan itu kurang peduli dengan apa yang mereka lakukan kemarin dibandingkan dengan apa yang akan mereka lakukan besoknya. Selanjutnya, wirausahawan ini juga tahu menempatkan seseorang yang tepat di tempat yang tepat dan secara efektif lebih dapat menciptakan sinergi antara orang pekerjaan sehingga memungkinkan terwujudnya visi yang akan ia lakukan. Selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa nilai yang ia dapat adalah uang. Jadi wirausahawan itu lebih nilai prestasi yang ia dapatkan adalah uang. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Usaha yang berhasil dalam jangka panjang harus memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap usaha yang dilakukan. Kemampuan untuk menanggung resiko usaha seperti resiko keuangan, resiko teknik, ada kalanya muncul resiko berusaha harus mampu meminimalkan resiko tersebut. Selanjutnya itu vision, berusaha harus memiliki tujuan serta cita-cita yang mereka capai. Usaha yang tidak memiliki tujuan dan cita-cita ibarat manusia yang berjalan tanpa tujuan, tanpa arah, sehingga kecenderungan sebuah usaha lebih berpotensinya yakni internal locus of control. Di dalam diri manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh internal dalam dirinya. Kerasnya tekanan kehidupan, persaingan bisnis, perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis meningkatkan tekanan kejiwaan baik mental maupun moral, sehingga berusaha harus mengendalikan dirinya sehingga mampu bertahan dalam dunia globalisasi. Selanjutnya itu future orientation. Keuntungan usaha yang tidak pasti mendorong sebuah kesuksesan, mendorong sebuah wirausahawan untuk melihat peluang, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan. Berusaha memiliki kecenderungan melihat apa yang akan dilakukan sekarang dan besok, tidak begitu memperhitungkan terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Namun wirausaha yang unggul selalu memprediksi perubahan di masa depan guna meningkatkan kinerja usaha. Selanjutnya yakni skill at organizing, yakni membangun usaha dari awal memerlukan kemampuan mengorganisasi sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya ekonomi maupun sumber daya yang non ekonomi.
Berusaha memiliki keahlian dalam melakukan organisasi baik orang maupun barang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu ciri-ciri orang modern dalam kewirausahaan. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri orang dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi, yaitu kita harus mengetahui bahwa terwujudnya sebuah inovasi menuntut adanya keterbukaan terhadap pendapat orang lain, menerima perbedaan dan toleransi. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional. Maksudnya di sini yaitu masyarakat tradisional tetap berperan penting dalam melanjutkan kewirausahaan seperti masyarakat yang kental akan budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berencana dalam segala kegiatan. Di sini itu pada tahap kewirausahaan akan menilai berbagai hal terkait dengan usahanya. Misalnya merancang rencana pembiayaan, SDM, kepemilikan dan serta susunan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu maksudnya untuk meraih kesuksesan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah para pengusaha harus memiliki orientasi pada masa depan agar nantinya mereka dapat mempertahankan serta mengembangkan usahanya tersebut dalam menghadapi persaingan yang di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu sadar dan menghormati orang lain. Nah, maksudnya yaitu jika kita ingin dihormati oleh orang lain, yang pertama kali wajib kita lakukan adalah menghormati orang lebih dulu. Contohnya seperti berjabat tangan sambil duduk atau bicara namun tidak menatap mata lawan bicara kita. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melaporkan materi berikutnya yaitu mengenai peran kewirausahaan. Jadi yang pertama itu untuk memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Jadi kita menciptakan kesempatan kerja di mana dengan jiwa wirausaha ataupun dengan faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru yang bakal berimbas pada kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tentunya mengenai meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi mengenai meningkatkan pendapatan masyarakat, kewirausahaan juga itu sangatlah berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi baru untuk masyarakat Indonesia dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, masyarakat itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, dan ini akan berdampak mengenai peningkatan masyarakat ke depannya. Selanjutnya itu tentang memperkecil ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Jadi mengungkapkan bahwa kewirausahaan itu terbukti tahan terhadap krisis ataupun mampu survive karena tidak memiliki utang dengan luar negeri. Berikutnya itu tidak banyak utang ke perbankan, dan juga karena dianggap bengkel. Yang keempat itu mengungkapkan menggunakan hukum lokal, dan berikutnya mengenai wirausaha berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa. Jadi di sini wirausaha itu berusaha memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dan minat konsumen sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen secara efisien dan efektif, dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik ke depannya, sehingga kita akan
kewirausahaan dapat memenuhi produk dan jasa dari dalam diri itu sendiri. Yang berikutnya itu mengenai turut membangun perekonomian masyarakat. Jadi peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah menambah pendapatan negara. Usaha baru dan dibangun oleh wirausaha membantu menghasilkan pendapat bagi negara. Dari bisnis tersebut, pemerintah dapat menarik pajak yang akan berkontribusi pada negara-negara yang lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.